What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illahi anta maqsudana wal ridha kamalubana la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Mukator Hilsan, NIM saya 2011886. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam pada UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini ataupun dalam video ini adalah bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya pendalaman materi akidah akhlak dengan pemahaman saya untuk memberikan ulasan sedikit tentang apa itu iman kepada takdir. Dan di sini kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata-kata takdir, yang mana dalam hal itu ada sedikit pembahasannya yang lebih mendalam. Sedangkan yang sering kita tahu hanya kata-kata takdir, qada dan qada. Tetapi pembahasan yang lebih dalam di sini saya akan memberikannya ulasannya, yaitu pembahasan tentang pertama, takdir itu ataupun bisa dikategorikan itu ada dua, qada dan qadar. Nah, untuk qadar itu sendiri itu adalah secara bahasa itu merupakan suatu hukum, ketetapan dan kehendak Allah, yang mana semua hukum yang sudah ditentukan sebelum Allah memulai ataupun Allah sudah memulai atau Allah sudah memulai itu termasuk dalam kategori kodanya. Nah, yang mana semua yang terjadi di dalam kehidupan alam semesta ini itu adalah semuanya berasal dari Allah semuanya, dan dia sudah dihukumnya itu sudah berasal dari ketetapannya, yang mana dalam hal itu Allah sudah memberikan sebuah dasar dalam firman-Nya, yaitu yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 210, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa ayyatiyabahullahu fi talabi minal ghamami wal malaiki wa qadil amru wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya adalah tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Jadi maksud dalam firman itu mengatakan bahwa semua keputusan itu semuanya datang dari Allah, mau dia sifatnya baik, mau dia sifatnya buruk, itu sudah ditetapkan oleh Allah dan hukumnya sudah ditentukan di dalam sebuah Al-Quran. Kemudian qadar secara bahasa itu adalah sebuah ketentuan ataupun kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah qadar itu adalah sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi untuk qadar itu sendiri adalah sebuah ketentuan ataupun sudah pasti, sudah mutlak, tidak bisa diubah-ubah untuk ketentuannya. Yang mana ada sebuah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan. Jadi di dalam kategori itu, sebelum kita ditetapkan selama 3 bulan, itu kita sudah disiapkan ruh kita, sudah dipastikan. Kemudian rezeki kita itu sudah ditentukan, sudah diberikan kepastian oleh Allah. Amal kita maupun ajal kita itu sudah ditentukan, dan itu dikatakan sebagai qadar. Nah, untuk sangkut pautnya antara hubungan qada dan qadar itu tidak bisa dipisahkan, karena sebuah qadar itu adalah sebuah perwujudan, sedangkan qadar itu adalah sebuah kepastian, perwujudan ataupun kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam Quran surah Al-Hijr ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna minasyai'i illa 'indana khawazinu wa mazunahu ila biqarin ma'lum, yang artinya dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamulah khazanah, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Nah, kemudian di
Di dalam kata-kata takdir itu ada beberapa pembagian ataupun macam-macamnya. Yang pertama itu ada takdir mu'allaq dan juga takdir mubham, dan juga itulah tadi dua bagian dari takdir-takdir. Nah, takdir mu'allaq itu pembahasannya secara harfiah saja. Itu adalah sebuah takdir yang mana bisa dirubah jikalau kita mau mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin itu bisa menjadi yang kaya, dan orang yang boblok itu bisa menjadi pintar dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Itu takdir yang mana kita bisa mengubah apabila kita menginginkan perubahannya. Dan dalam surahnya Ar-Ra'd ayat 11 itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu la yukhairu ma biqaumin haitsu yu'izzu ma bi anna wa idza aradallahu yaqama su'a fala maradullah. Wa ma lahum min tudimi wali. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian pembahasan yang kedua, pembagian dari takdir mubham. Takdir mubham itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun dia sudah ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalahum la yustakhiru minas sa'ah wa la yastaqumuna." Yang artinya, dan tiap-tiap umat manusia itu memiliki kematian, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Jadi takdir mu'allaq itulah takdir yang bisa diubah. Takdir mubham adalah takdir yang tidak bisa dirubah, seperti contoh kematian kita, ajal kita, dan juga jodoh kita itu sudah pasti. Mungkin pembahasan materi pendalaman akidah akhlak cukup sampai sini. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini. Kurang lebihnya dalam susunan kata, ucapan atau perilaku saya dalam video ini kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.